Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Farhan Sapewati dengan NIM 121211078. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mencoba ya simulasi dari paket tracer ke modul 14.8.1. Ini paket tracer TCP and UDP communication. Oke, jadi sebenarnya kan kita sudah mengerjakan untuk part pertamanya. Nah, kita akan mengerjakan part keduanya. Nah, di sini kita akan mengetes jaringan di HTTP as the client communicate with server. Oke, jadi ini sebenarnya saya sudah melakukan reset simulation. Jadi teman-teman kalau ini jangan lupa untuk di reset simulasinya dari part bagian satu tadi. Kemudian kita edit filternya. Nah, kita edit filter di sini. Lalu kita ini ya, tadi kan ada beberapa yang nyala. Nah, ini saya juga sudah matikan beberapa dan menyisakan HTTP dan TCP. Kemudian boleh di close. Lalu kita masuk ke HTTP client di sini. Kemudian kita enter. Kita copy yang ini. Lalu kita go. Nah, setelah itu kita minimize. Lalu kita uh, klik tombol capture forward ini sampai kita melihat PDU. Jadi dia akan mengirim dulu, kita tunggu sampai dia kembali lagi. Nah, setelah dia kembali itu akan tergenerate PDU-nya. Nah, PDU-nya ini ada pertanyaan ya, kenapa PDU-nya itu lama ya buat sampai. Nah, kalau kita lihat di sini kan tadi itu dia menjalankan protokol TCP ya. Nah, karena dia menjalankan protokol TCP, itu jadinya lama karena TCP itu harus membuka koneksi terlebih dahulu, barulah HTTP bisa kita mulai seperti itu. Oke, oke ini saya kecilin kembali dulu. Nah, kita lanjut. Nah, kita diminta untuk mengklik PDU-nya. Ini yang ungu ya. Apa sih warnanya nih? Oke. Kemudian klik the outbound PDU details. Lalu kita lihat di sini ya, the kita diminta untuk scroll dan lihat second to the last section. Ini yang ada ya, yang TCP ini yang kedua. What is the section label? Nah, namanya ini TCP. Apakah komunikasinya di apa ya? Di consider sebagai reliable? Iya, karena TCP-nya ini memang reliable karena harus memastikan datanya dulu. Seperti itu. Nah, kemudian kita diminta ini untuk lihat source portnya. Ini source portnya 1028, destination portnya 80, sequence numbernya 1, acknowledgement numbernya juga 1. Kemudian di sini kita lihat ada flag. Nah, look at the value in the flags field, which is located next to the window field. The values is the right of the beep represent the CTP flags that are set for this stage of the data conversation. Satu tiap dari enam tempat ini koresponden tuh flag-nya. Nah, kehadiran satu ini berarti flag-nya itu set atau aktif ya. Dan sebagai catatan, lebih bahkan jika flag-nya itu aktif, apa ya, tiap flag-nya itu ada yang aktif lebih dari satu dan satu aktif itu tidak masalah. Nah, seperti ini. Oke, jadi urutannya itu dari bit yang paling kanan itu 1 2 3 4 5 6 itu VIN, SIN, RST, PSH, ACK dan URG. Nah, jadi yang paling kanan ini gini ya. Nah, kita lihat di sini yang aktif adalah ACK dan PSH. Oke, jadi yang ini sudah terjawab juga. Kita lanjut close PDU, lalu klik capture forward until PDU with a check mark return to the HTTP client. Jadi kita coba lagi untuk ini, kirim lagi sampai itu kembali yang hijau ya. Oke, kayaknya lebih deh, enggak ya? Oke, jadi di sini sudah kembali ya. Nah,
Kemudian kita ini di mana nih tadi? Nah, sampai kembali, kita cek PDU envelope dan select inbound PDU details. Yang ini ya, yang nah inbound PDU details. Kemudian kita lihat bagaimana port dan sequence numbernya berbeda dari sebelumnya. Mana nih yang paling bawah? Nah, ini di sini ya, yang TCP-nya source portnya itu jadi 80, kemudian destination portnya jadi 1028. Kemudian untuk flagnya ini yang aktif ACK dengan PSH ya. Kemudian ini kita lihat ya, ini beda ya dari yang sebelumnya, itu ini ditukar ya, terbalik seperti itu. Kemudian untuk ACK numbernya itu sudah menjadi 103. Ini kayak yang ini ya. Oh, udah masuk sini ya. Oke. Nah, ini terbalik ya. Tadi untuk sequence numbernya juga itu 103. Ini udah di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita klik HTTP PDU, which is HTTP client has prepared to send. Jadi ya, di sini yang ini kita klik. This is beginning of the HTTP communication. Klik the second PDU. Aduh, dia masuk lagi. Klik the second. Ini kenapa masuk bro? Nah, kita klik the second PDU and select outbound PDU details. Nah, what is information now listed in PDU section? In TCP section. Nah, bagaimana port dan sequence numbernya berbeda dari dua yang sebelumnya ya. Ini di sini source portnya 1028, kemudian destination portnya 80, sequence numbernya 103, acknowledgementnya number 234. Kemudian untuk flagnya ini yang aktif apa ini, ACK dan apa nih yang pertama, VIN ya. Nah, kita close, lalu kita reset simulasinya. Nah, untuk step 1 kita sudah melakukannya dan sekarang kita coba untuk mengetes di jaringan FTP ya. Nah, kita masuk ke FTP client. Nah, di FTP client ini kita enter dulu ya. Nah, di FTP client oke gini ya. Apa nih? Oh, sorry ya. Nah, gini. Kemudian kita ambil nih IP-nya. Oh, ini jangan lupa ya, ada FTP-nya, FTP. Kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah mencoba ini ya, menghubungkan. Kemudian dalam simulasi panelnya jangan lupa kita ubah filternya. Jadi kita ubah dulu filternya menjadi yang aktif itu FTP dan TCP. Ini HTTP-nya kita matikan. Terus kita cari FTP, FTP. Harusnya di sini nih. Nah ya FTP. Nah ini FTP. Oke. Kemudian kita close. Nah sekarang kita lihat yang aktif itu cuma FTP dan TCP-nya. Nah selanjutnya kita klik capture forward. Klik the second PDU and to open it. Oke, jadi kita klik capture forward. Oh, display. Ini semua contohnya edit filter. Kemudian kita ya ini videonya nggak muncul ya teman-teman.
mungkin kita ulang saja. Oke, jadi ini kita tutup dulu. Oke, nah kita masuk lagi. Kita coba reset simulasinya. Nah, di sini kita masuk kembali ke FTP kliennya, kemudian kita masukkan. Nah, oke, di sini eventnya dia tidak merekam TCP dan FTP-nya. FTP client open document form, ini mungkin ada yang salah. Jadi dia tidak bisa dikonekkan. Mungkin saya salah copy ya. Nah, oke, jadi saya memang salah copy. Ini ada titiknya, harusnya tidak. Nah, setelah itu ini sudah ada ya PDU-nya. Kemudian kita edit filternya. Ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian kita tinggal ini. Nah, selanjutnya klik the second PDU yang muncul to display only FTP. Nah, ini ya. Transform to open it. Nah, ini jadi kita kirim dulu ya sampai dia kembali. Nah, ini harusnya sudah ada PDU-nya nanti. Nah, ini kita coba. Oke, ini Oke, jadi untuk step 2-nya ini mungkin kita ulang saja ya. Maaf, ini saya ini terlalu bisa gini saja ya. Oke, begini saja. Oke, jadi kita lihat di sini untuk ini dia masuk ya. Kenapa suka masuk sih? Untuk outbound video detailnya ini di sini kita lihat ini dia menggunakan TCP ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan dia consider reliable, iya karena dia TCP, dimana dia harus dikirimkan dulu. Jadi dia ketergantungan. Nah, ini kita lihat lagi untuk source portnya 1026, destination portnya 21, sequence numbernya 0, acknowledgement number 0. Kemudian untuk flagnya yang aktif itu apa nih? Sin ya. Oke, sin ya yang kedua dari belakang. Kemudian kita close. Nah, kita lihat kita lakukan ini ya sampai tadi dia kembali lagi sampai ada tanda centangnya. Nah, di sini sudah ada tanda centangnya. Kemudian kita masuk ke inbound PDU details di sini. Oke, ini dia suka masuk ke sini ya. Kemudian di sini kita lihat ini portnya dan destination portnya sudah terbalik. Kemudian sequence numbernya jadi 0, acknowledgement numbernya jadi 1. Kemudian flag yang aktif itu apa ini? Yang aktif itu ACK dan SYN. Kemudian kita close. Nah, ini ya, saya sudah sebutkan yang beda tadi apa. Kemudian untuk ini kita close PDU-nya. Lalu klik lagi capture forward sampai the second PDU returns to the flip client with is a different color. Jadi kita coba untuk kirim lagi. Jadi kita mau nanti dia kembali itu warnanya jadi beda ya. Itu ada warna ini return to the different color. Nah, ini ya. Dia sudah berubah warnanya. Kemudian kita buka inbound PDU detailnya. Nah, di sini kita scroll ke TCP section. Ini TCP sectionnya di sini. Kemudian kita lihat source portnya sudah 21, destination portnya sudah 1026. Untuk flagnya yang aktif itu ACK dan apa ini? PSH ya. ACK dan PSA. Nah, kemudian kita ditanya what is the message from server. Nah, untuk lihat FTP response itu ada di sini. Ini kodenya 220.
Nah, di sini message-nya welcome to PT FTP server. Nah, itu message-nya. Kemudian kita sudah selesai untuk step 2. Nah, kita reset simulasinya dan masuk ke step ketiga. Nah, untuk step ketiga, kita diminta untuk melakukan hal yang sama dengan part 1 yang dimana kita membuat DNS trafficnya sebelumnya. Jadi kita masuk ke DNS client, kemudian kita masuk ke apa tuh? Saya lupa juga. Kita lihat dulu ya. Untuk DNS client ini kita masuk ke command prompt. Nah, di sini di command prompt itu kita diminta untuk masukkan ini ya, ENS lookup. Nah, jadi kita ini saja, kita copy yang tadi ENS lookupnya, baru kita enter. Kemudian kita sudah lakukan itu, kita edit filternya. Kita edit filternya, yang kita aktifkan itu DNS. DNS mana nih DNS? DNS dan UDP. UDP. Ini ya DNS di IPv4. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya PDU-nya. Kemudian kita klik PDU-nya untuk melihat. Nah, ini udah ada informasinya. Kita masuk ke outbound-nya. Di sini karena dia UDP ya, ini cuma ada source port dan destination port. Ini dia tidak punya apa ya yang tadi seperti ACK dan sequence itu tidak ada. Jadi kita close. Nah, ini oh ya, ini kita diminta untuk lihat ke UC layernya. Ini di layer keempat itu dia menggunakan layer protokol UDP. Nah, apakah kalau ini UDP ini di apakah komunikasinya ini kita consider sebagai reliable? Ini tidak, karena UDP itu ya tidak memerlukan itu ya. Jadi dia langsung. Nah, kita lihat di sini seperti yang saya bilang tadi, dia tidak punya destination number dan bukan destination apa ya? Apa tadi namanya ya? Acknowledge number dan sequence-nya nggak ada. Jadi kita close saja. Nah, di sini ya. Kenapa tidak ada sequence dan acknowledgement number? Karena UDP tidak perlu untuk membangun koneksi yang reliable. Maka dari itu tidak ada sequence dan acknowledgement numbernya. Nah, selanjutnya kita tutup. Itu saya sudah tutup dan kita klik forward capture until PDU with a check mark return to the DNS client. Jadi kita akan uh, ini ya percepat terus sampai nanti ini PDU-nya kembali ke DNS client dengan tanda checklist. Nah, itu sudah ada checklistnya. Kemudian setelah itu kita mana nih tadi? Kita klik PDU-nya, kemudian kita lihat inbound PDU details. Nah, di inbound PDU details ini oke, dia masuk lagi. Dia suka-suka masuk ya. Di sini ada apa nih? Kita diminta untuk lihat bagaimana port dan sequence number apakah berbeda dari sebelumnya. Jadi uh, ya karena ini tidak ada sequence numbernya ya. Jadi untuk portnya sendiri itu source portnya menjadi 53, kemudian destination portnya menjadi 1026. Nah, kemudian kita ditanya nih, what is the last section of PDU call? Nah, ini last sectionnya namanya DNS answered. What is the IP address of for the name multi-server PT PTU? Nah, ini ada ya IP-nya. Kemudian sudah untuk step 3 kita cukupkan sampai di sini. Karena sudah sampai di sini, kita reset simulasinya. Kemudian kita masuk ke step 4. Nah, di mana di step 4 ini kita akan mengetes untuk email trafficnya. Nah, ini sama ya. Kita diminta untuk mengulang mengirimkan email. Jadi kita masuk ke sini, lalu kita compose. Nah, di sini oke ini hilang ya. Jadi saya ambil dulu dari di part 1. Di sini usernya kita copy, kemudian masukkan di sini. Oke, dia nggak mau lagi ya. Biasanya mau diketik. Oke, nggak bisa ya. Oke, jadi kita ketik manual saja user at multiserver pt ptu.
Nah, untuk sini personalize the subject line. Maaf, itu notifnya muncul-muncul terus. Ini kita paste di sini kalau bisa, oke bisa. Kemudian untuk email body-nya kita copy. Nah, kita paste di sini lalu kita send. Nah, setelah kita send, kita minimize. Nah, ini belum muncul PDU-nya karena kita belum edit filternya ya. Jadi kita edit filternya, untuk filternya itu yang kita nyalakan hanya pop3. Pop3 itu bukan hanya ya, ada SMT juga. Jadi ada 3 yang nyala, itu ada TCP, nah TCP, pop3 sama SMTP. Nah, ini. Oke, kita close. Nah, ini sudah kelihatan ada PDU-nya. Oke. Setelah itu kita buka PDU-nya. Lalu ke outbound PDU detail lalu scroll. Ini kita scroll ke last section-nya. Ini dia menggunakan protokol TCP. Kemudian apa ini? What data transport layer protocol does email traffic use? Iya ya, jadi dia menggunakan protokol TCP. Apakah itu dikonsider sebagai reliable? Iya, karena TCP itu harus membangun koneksi terlebih dahulu. Jadi ya dia reliable. Kemudian kita lanjut. Ini kita close saja. Oke, ini saya lupa ya untuk lihat ininya, perlihatkan source port, destination portnya. Jadi source portnya itu ada 1026, kemudian destination portnya 25. Untuk flagnya sendiri yang aktif itu cuma SYN ya, yang kedua ya. Oke, kemudian kita close PDU-nya, lalu kita klik capture forward sampai PDU-nya kembali dengan mark itu ya, check mark ya. Nah, ini. Nah, dia sudah ada tanda centangnya, kemudian bahkan kita sudah ini ada PDU lagi yang beda gambar, beda warnanya. Nah, kita klik TCP PDU yang ini. Nah, mana nih? Kok dia nggak muncul? Ini Pak. Oke, oh jadi ini selalu masuk ya. Aduh, mengganggunya. Nah, di sini kita masuk ke inbound PDU detail. Nah, ini kita ditanyakan bagaimana port dan sequence number-nya berbeda dari sebelumnya. Nah, ini untuk portnya 25 dan destination portnya 1026. Kemudian untuk flagnya ini yang nyala sudah ada dua, ada SYN dan berapa nih? Apa nih satunya? ACK ya, yang kelima dari hampir paling terakhir, hampir ke-6. Jadi yang nyala itu dua, ada SYN dan ACK. Kemudian kalau kita lihat perbedaannya dari yang sebelumnya itu kan yang nyala cuma dari SYN-nya ya. Oke, kemudian kita cek di outbound PDU detailnya. Nah, kita pindah ke sini. Bagaimana port dan sequence numbernya berbeda dari previous dari hasil yang sebelumnya. Nah, ini kalau source portnya ini terbalik ya. Dan sequence numbernya dan ACK numbernya juga cuma satu. Kemudian untuk flagnya yang aktif itu ACK. Iya. Iya, yang aktif itu ACK. Lalu dari second PDU, jadi ada PDU lagi yang warnanya beda, ini yang ini. Nah, yang menyiapkan untuk mengirim ke multi server. Nah, ini kita diminta untuk klik PDU-nya yang kedua ini, yang ungu. Apa sih? Biru ungu. Kemudian kita apa nih? Select outbound PDU details. Lalu kita ditanyakan nih, how are the port and the sequence number different from the previous to PDU. Jadi kita lihat di sini untuk source portnya 1026, destination portnya 25, sequence number dengan ACK numbernya itu 1. Untuk flagnya, oh ini tumben ya, ini yang aktif ACK dengan PSH ya. Kemudian beda dari sebelumnya itu yang aktif ACK dengan SYN. Terus yang sebelum-sebelumnya juga ini cukup beda.
Oke, kita ditanya lagi what email protocol is associated with TCP port 25. Jadi untuk port 25 itu dia berhubungan ini ya, dia berhubungan sama protokol yang ini SMTP. Nah, jadi untuk SMTP ini eh, itu berhubungan dengan port 25. Kemudian untuk port yang 110 itu dia berhubungan dengan mana nih? Dia berhubungan dengan port yang POP3, yang POP3 itu. Nah, di POP3 itu kependekan dari Post Office Protocol. Jadi seperti itu. Mungkin saya rasa sudah selesai juga ya. Untuk ininya kita sudah selesaikan untuk part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.